Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Summa ila arwahi masyayikhina wa walidina. Susan ila hadratil muallif wa masyayikhih. Wa walidayhi sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa salatun nafli kismani, kismun la tusannu lahu jama'atun karrawati bittabi'ati lil fara'idi wa hiya ma ta'ti anifa. Sembahyang sunat itu ada dua bagian. Satu bagian tidak disunatkan baginya berjamaah, seperti sunat-sunat rawatib yang mengiringi sembahyang fardu, akan datang nanti diterangkan. Jadi sembahyang sunat itu ada dua bagi. Satu bahagi sembahyang yang tidak disunatkan baginya berjamaah, contohnya seperti sembahyang rawatib, sunat-sunat yang mengiringi sembahyang yang 5 waktu. Itu contoh sembahyang yang sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Aida iman wa abadan bi allam tusannu lahu bi allam tusanna lahu aslan au tusannu fi ba'dil awqat kal witri fi Ramadan. Jadi sembahyang sunat ada yang tidak disunatkan berjamaah, itu selama-lamanya tidak disunatkan berjamaah. Ada juga tidak disunatkan berjamaah itu ya pada sebahagian waktu. Ya pada sebahagian waktu disunatkan berjamaah, seperti sembahyang witir pada bulan Ramadan. Di kala witir pada bulan Ramadan itu sunat berjamaah. Kalau di luar Ramadan dia tidak disunatkan berjamaah. Nah, ya. Jadi ada juga yang selama-lamanya tidak disunatkan berjamaah, ya. Ada juga disunatkan jamaah pada sebahagian waktu. Ya, sebahagian waktu tidak, sebahagian waktunya disunatkan. Ya, seperti sholat witir. Kalau luar Ramadan tidak disunatkan berjamaah, kalau di dalam bulan Ramadan disunatkan berjamaah. Qala fin nihayah tersebut di dalam kitab Nihayah, walau shalla jama'atan lam yukrah, kalau sembahyang yang tidak disunatkan berjamaah itu dikerjakan berjamaah, hukumnya tidak makruh. Ya, hukumnya tidak makruh. Wa nuqila wa naqala ainshin annahu yuthabu alaiha. Ada ulama yang menukil bahwasanya ya orang yang melaksanakan sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah itu
andai kata dikerjakan berjamaah dia tidak makruh. Ya, sembahyang sunat tidak disunatkan berjamaah, tetapi kalau dikerjakan berjamaah yaitu hukumnya tidak makruh. Nah, itu di dalam kitab Nihayah. Ada ulama yang menakal pahalanya macam mana. Ada yang mengatakan diberi pahala walaupun dia tidak disunatkan berjamaah. Kalau dikerjakan tidak makruh, masalah pahalanya sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan dapat pahala berjamaah. Ya, waqala ha'lam, ada ya alamat-alamat tanda ya nama ulama itu dengan ha'lam nih. La yusabu alaiha, tidak disunatkan, ya tidak disunatkan, ya tidak diberi pahala atasnya. Dia ngerjakan berjamaah, ya tidak dimakruhkan, cuman ada lagi yang mengatakan tidak dapat pahala berjamaahnya. Jadi masalah pahalanya ulama khilaf, ya ada yang mengatakan hasil pahala jamaah, ada yang mengatakan tidak. Ya. Tapi yang jelas sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah kalau dikerjakan berjamaah hukumnya tidak makruh. Pahalanya dapat tidak jamaahnya, ada yang mengatakan dapat, ada yang tidak. Ya tentu bagi yang melaksanakan berharap dapat, karena ada pendapat ulamanya yang mengatakan dapat atau hasil pahala jamaah. Yusanu lil akhbari sahihati sabitati fis sunani, disunatkan karena ada hadis-hadis yang sahih yang tetap di dalam sunan, ya di dalam sunan, yakni Sunan Abi Daud dan Nasai, Ibnu Majah dan Tirmizi. Disunatkan arba'u raka'atin qabla asrin. Nah, ini sembahyang-sembahyang yang tidak disunatkan berjamaah tadi, yaitu sembahyang ya rawatib, sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu. Yang pertama 4 rakaat qabla asrin, sebelum sembahyang asar. Nah, jadi sebelum sembahyang asar disunatkan mengerjakan sembahyang sunat 4 rakaat. Li khabari rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an, karena ada hadis Nabi bersabda, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat akan seseorang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Nah, karena ada hadis inilah, nah maka ya sembahyang sebelum asar 4 rakaat, ya jadi tersebut dalam hadis ini, doa hadis Nabi ini. Kata Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Walahu jam'uha bi ihramin wahidin, boleh ngerjakan sembahyang yang 4 rakaat sebelum asar itu dengan sekali takbiratul ihram boleh. Usalli ya sunnatal asri arba'a raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala, boleh itu. Aku sembahyang sunat, ya aku sembahyang sunat asar sebelumnya 4 rakaat karena Allah Ta'ala, boleh ya. Jadi boleh sembahyang qabliyah asar itu dikerjakan 4 rakaat dengan sekali takbiratul ihram wa salamin kadzalik. Salam pun juga sekali. Ya, nah, salamnya sekali ya. Nah, jadi 1 takbiratul ihram dan salamnya juga sekali. 4 rakaat. Bitasyahudin au tasyahudaini, dengan sekali tasyahud atau 2 kali tasyahudnya boleh juga ya. Dapat 2 rakaat tasyahud awal dulu ya, atau sekali aja tasyahudnya, yaitu tasyahud akhir. Jadi yang 4 rakaat tadi boleh pakai tasyahud, boleh juga tidak ya kan. Nah, boleh pakai tasyahud awal, boleh juga tidak. Nah, sekali tasyahud atau 2 kali
2 kali tasyahud. Ya, di 4 rakaat sembahyang sebelum asar itu boleh sekali salam aja. Nah, 4 rakaat langsung usolli sunnatal asri ya usolli sunnatal asri qabli usolli sunnatal asri arba rakaatin qabliyatan lillahi ta'ala. Ya, aku sembahyang sunat asar 4 rakaat sebelumnya karena Allah Ta'ala. Ya, boleh pakai tasyahud, boleh tasyahud awal, boleh 2 kali tasyahud, yakni tasyahud awal dan tasyahud akhir. Boleh juga sekali saja tasyahudnya. Ya, tidak ada tasyahud awalnya, boleh. Jadi kalau nengok orang sembahyang 4 rakaat sebelum asar pakai tasyahud, ayo. Tidak pakai tasyahud awal, ayo, tidak apa-apa, ya boleh. Nah. Wa fasluhuma bi ihramaini wa salamaini wa huwal afdalu. Ya, boleh juga memisahnya dengan 2 kali takbiratul ihram dan 2 kali salam. Boleh juga 4 rakaat itu 2 kali gawinya, berarti 2 kali gawinya. Sholli sunnatal asri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat asar ya 2 rakaat sebelumnya karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat salam, nanti gawi lagi, tambah lagi 2. Nah, yang seperti ini caranya al-afdalu, yang abdal begitu memang. Ya, yang abdal begitu 2-2 salam. Ya. Jadi yang abdalnya 2-2 salam. Ya. Tapi boleh tadi digawi 4 rakaat sekali salam. Ya, 4 rakaat langsung sekali salam boleh. Cuman kalau bisa ngerjakan dipisah 2 rakaat 2 rakaat itu lebih bagus. Nah, ya lebih bagus. Ya. Tapi kalau kita umpamanya 2 rakaat tidak nambah lagi nanti 2 rakaat. Kalau sudah gawi 2 rakaat tuh tidak lagi kayaknya naik nambah, bagus 4 sekaligus. Yang 2 tadi itu 2 rakaat salam 2 rakaat nanti nambah lagi. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau cuma 2 rakaat dengan orang yang 4 rakaat sekali salam, ya bagus 4 rakaat sekali salam itulah. Tapi kalau yang lebih bagus 2 rakaat tetap 4 mengerjakannya, cuman 2 kali salam. Nah, itu yang afdolnya begitu, ya. Tapi boleh 4 rakaat dengan sekali salam. Nah, itu sembahyang apa tadi? Sembahyang ya sunat sebelum asar. Ya. Yang sunat sebelum asar. Kemudian lagi wa arba'un qabla zuhrin, dan 4 rakaat sunat lagi ngerjakan sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Wa dzalika li khabari man hafaza ala arba'i rakaatin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar. Nah, jadi 4 rakaat sebelum zuhur wa arba'un ba'dahu, 4 rakaat pula sesudahnya. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Nanti setelah zuhur 4 rakaat pula. Nah, itu sunat rawatibnya. Jadi berapa dah? 8 12 sudah. Ya. Karena ada hadis kata Nabi, barang siapa yang memelihara ya 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dikerjakan terus, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya zuhur, maka Allah Ta'ala haramkan ya dirinya atas neraka. Ya, rawahu Tirmizi wa sahahahu. Ya, Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini dan beliau mensahihkan akan ini hadis. Walahu huna aidan mamarra min jam'iha bisalamin wahidin wa fasliha. Nah, sama juga ya, sama juga nih
ya sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat, sudah zuhur 4 rakaat, itu boleh 2 kali, ya boleh 1 kali salam, ya 1 kali takbiratul ihram, sekali salam, boleh pakai tasyahud, ya boleh pakai tasyahud, boleh juga tidak, tasyahud awal maksudnya. Nah ya, tapi kalau dikerjakan 2 kali salam, nah itu lebih afdal ya. Wala budda huna min niyatil qabliyati wal ba'diyati ka kulli salatin laha qabliyatun wa ba'diyatun. Tidak bisa tidak niat sebelum zuhur, sesudah zuhur itu mesti diniatkan qabliyah dan ba'diyah ya. Jadi sembahyang sunat zuhur tuh kalau sebelumnya mesti diniatkan qabliyahnya. Aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat sebelumnya mesti diniatkan ya, yang sebelumnya itu. Nanti kalau setelahnya gitu juga, aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat sesudahnya. Nah itu, jadi mesti itu niat qabliyah ba'diyah itu mesti ada. Nah sama setiap sholat yang ada qabliyahnya dan ba'diyahnya. Pokoknya setiap sholat yang ada qabliyah dan ba'diyahnya mesti, kalau qabliyah diniatkan qabliyah, qabliyah itu sebelum artinya. Nah kalau ba'diyah itu sesudah. Nah kalau sembahyang yang tidak ada ba'diyahnya itu tidak apa-apa, tidak pakai qabliyatan, tidak apa-apa. Kayak subuh usalli sunata subhi rak'ataini lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Atau sembahyang asar, usalli sunatal asri rak'ataini lillahi ta'ala, karena asar itu tidak ada ba'diyahnya ya, asar itu tidak ada ba'diyahnya. Tapi kalau mau diniatkan qabliyah pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau sembahyang yang ada qabliyah dan ba'diyahnya kayak zuhur nih, zuhur nih qabliyah ada, ba'diyah ada, itu mesti kalau nggawi qabliyah sebelumnya mesti diniatkan sebelumnya. Kalau ngerjakan sesudahnya mesti diniatkan sesudahnya. Kayak maghrib kayak isya, qabliyah isya, ba'diyah isya kan ada itu. Nah jadi kalau ngerjakan sebelumnya mesti diniatkan qabliyah. Kalau ngerjakan sesudahnya mesti niatnya ba'diyah. Nah, pokoknya kalau sembahyang sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyahnya mesti diniatkan. Kalau sebelumnya ba'diyah, qabliyah, sesudahnya ba'diyah. Nah, tapi kalau yang sembahyang rawatib yang tidak ada ba'diyahnya, kayak sembahyang asar itu tidak ada ba'diyahnya. Jadi kita sembahyang qablal asr itu kalau tidak berniat sebelumnya pun tidak apa-apa. Aku sembahyang sunat asar. Nah, karena sembahyang asar itu tidak ada ba'diyahnya. Sama subuh gitu juga. Tapi kalau sembahyang yang lain, sembahyang zuhur itu qabliyah ada, ba'diyah ada. Sembahyang maghrib qabliyah ada, ba'diyah ada. Sembahyang isya qabliyah ada, ba'diyah ada. Itu mesti diniatkan qabliyah dan ba'diyahnya itu. Qabliyah sebelumnya, ba'diyah sesudahnya. Nah, itu tuh. Mesti itu. Kalau tidak ada sembahyang sunatnya, ada dapat pahala. Rugi kan sembahyang sunatnya, cari pahala juga. Iya. Warak'atani ba'da maghribin. Nah kemudian lagi tambah lagi 2 rakaat sesudah sembahyang maghrib. Nah ya 2 rakaat sesudah sembahyang maghrib. Wa nudiba wasluhuma bil fardi, dan disunatkan ya menghubungkan 2 rakaat sesudah maghrib itu dengan sembahyang pardunya tuh. Habis sembahyang pardu itu langsung sembahyang sunat maghrib. Sunatnya ya, sunat dihubungkan. Wala yufawitu fadilatal wasli bi ityanihi qablahuma adzikral ma'tsura ba'dal maktubah. Tidak luput akan fadilah menyambung dengan mendatangkan orang sembahyang itu sebelumnya, sebelum mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib itu dia membaca dulu zikir-zikir yang maksur setelah sembahyang fardu. Kayak kita berwirid lah. Nah tadi kan habis sembahyang, kalau maghrib nih sunat disambung, habis sembahyang maghrib langsung sembahyang ba'diyah, tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa dengan membaca zikir yang maksur yang datang dari Nabi itu setelah sembahyang maghrib, lalu tertundakan ba'diyahnya, itu tidak apa-apa, tetap masih dapat pahalanya ya.
ini ada kita ketemu ya kawan kami ada ketemu cerita yang ini di daerah Pehuluan Jambi sana ada katanya habis sembahyang maghrib itu mereka langsung berdiri langsung ngerjakan ba'diyah habis salam ya mungkin ini nah tapi kalau kita baca wirid dulu tidak apa-apa ya kita baca wirid dulu tidak apa-apa mungkin mau ngambil yang lebih anunya lagi mungkin yang lebih hati-hatinya sehingga habis salam mereka itu langsung berdiri ngerjakan ya ba'diyah maghrib. Ada kawan kami cerita tuh di Pehuluan Jambi sana habis sembahyang maghrib itu habis salam langsung tegaan dia ngerjakan ba'diyah ya. Kalau kita di sini rata-rata kita baca wirid dulu lah selesai baru sholat ba'diyahnya ya. Wa ba'da isya'in rak'atani khafifatani, dan setelah sembahyang isya 2 rakaat juga setelah sembahyang isya yang ringan keduanya ya. Wa qablahuma, dan sebelum maghrib dan sebelum isya juga sunat juga 2 rakaat ngerjakan sebelum maghrib sebelum isya ya. Nah jadi tadi sebelum maghrib, sesudah maghrib, sebelum isya dan sesudah isya ya. Nah wa dzalika li hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, bermula yang demikian itu disunatkan salat sebelum maghrib ya, sebelum maghrib. Nah karena ada hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, ada hadisnya. Nah ya, sembahyang 2 rakaat sebelum sholat maghrib, sebelum sholat maghrib tadi ada hadisnya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli azanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Qala fis salisah liman syaa, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, memang ada beda ya, qabliyah maghrib ini memang ada beda dengan sembahyang yang lainnya. Ya, sunat-sunat. Tapi Nabi pernah bersabda, kata Nabi, antara tiap-tiap 2 azan ada sembahyang. 3 kali Nabi bilang antara tiap-tiap azan ada sembahyang. Baina kulli azana ini salatun, antara 2 azan itu ada sembahyang. Nabi bersabda pada kali yang ketiga, habis yang ketiga itu sambung Nabi, liman syaa, kata Nabi, bagi orang yang mau. Wal murad bil azana ini al azan wal iqamah bittifaqil ulama. Ya, kata Nabi tadi di antara 2 azan itu ada sembahyang. Apa yang dimaksud dengan 2 azan? 2 azan itu adalah azan dan qomat. Jadi artinya antara azan dan qomat itu mesti ada sembahyang. Nah, ini dalilnya orang sembahyang qabliyah maghrib itu. Kan maghrib itu ada azan, ada qomat ya. Jadi antara azan dan qomat itu ada sembahyang. Jadi bila ada azan, ada qomat, ada sembahyang itu. Ya, cuman Nabi bilang nih liman syaa yang ketiga tadi 3 kali kan, baina kulli adzanaini salatun, antara azan dan qomat ada sembahyang. Wa baina kulli adzanaini ya salatun, antara azan dan qomat ada salat. Baina kulli adzanaini salatun liman syaa yang ketiga sambung Nabi ya. Antara azan dan qomat itu ada sembahyang bagi orang yang menghendaki. Nah ini ya, yang sembahyang maghrib tadi itu. Nah ini hadisnya ya. Nah, sebagian ada juga yang tidak qabliyah, ayolah tidak apa-apa. Yang qabliyah adalah hadisnya juga ya. Yang qabliyah tidak mungkin, nah karena menganggap maghrib ini pendek, nah ya tidak, iyalah tidak apa-apalah.
asal jangan nyalahkan orang aja kita nih ya. Ya asal jangan nyalahkan orang aja punya orang ya. Apalagi yang membuat tuh nanti ada tokoh-tokoh ulama kita ya. Kemudian lagi warak atani qabla subhin lagi, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ai li khabari muslimin, karena ada hadis Imam Muslim, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, bermula 2 rakaat sembahyang sunat fajar, yaitu sembahyang sunat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nah, itu ya. Nah, ada hadisnya inilah nih. Maka sebelum subuh disunatkan juga sembahyang 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum fajar ya, 2 rakaat sembahyang fajar gitu, yaitu sembahyang subuh, itu kata Nabi lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ya. Wa sunnah takhfifuhuma, kemudian disunatkan juga ngerjakan sembahyang sunat sebelum subuh itu takhfif ya, ringan gawinya tuh. Ya jangan panjang-panjang ayatnya ya, ringan-ringan. Wa qiraatul kafirun wal ikhlas fihima, membaca ayat al-kafirun dan al-ikhlas pada 2 rakaat itu. Setelah Fatihah rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua surah al-ikhlas ya, ayatnya ya. Jadi sunat membaca surah rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua adalah al-ikhlas ya dah. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha suratani huma tuqra'ani fir rak'ataini qabla al-fajri, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sebaik-baik surah yang dibaca keduanya itu pada 2 rakaat sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh. Nah ya, jadi ada hadis dari Nabi yang diriwayatkan daripada Ibu Aisyah, istri beliau. Kata Nabi, paling baik surah yang dibaca surah itu ya pada 2 rakaat sembahyang sunat subuh, itu paling baik adalah 2 surah, yaitu qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad ya. Bagus surah nih ya, langganan, maka enak hafalnya, enak ya, jadi bagus ya baca. Ada hafal ayat lain, dah kembali kuliah dengan qul huwallahu ahad ya. Wa warada aidan fihima alam nashrah laka sadrak wa alam tara kaifa. Ada juga mendatang hadis ya, ayat yang dibaca pada 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu, pertama alam nashrah, yang kedua rakaat kedua alam tara kaifa. Ada juga gitu ya. Jadi ada hadisnya yang mengatakan kuliah, ada dengan qul huwallahu ahad, ada juga yang mengatakan hadisnya ya alam nasrah dan alam tara kaifa ya. Aduh. Nah, wa anna man dawama ala qiraatihima fihi mazalat anhu illatul bawazir, dan bahwasanya orang yang mengakali membaca 2 surah alam nasrah ya pada rakaat pertama sebelum subuh tuh, nah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil rakaat kedua. Nah siapa yang mengakali baca itu, hilang daripadanya penyakit bawasir ya. Penyakit bawasir. Nanti amal bagusnya ini dibaca ya. Mudahan hilang penyakit bawasir ya. Ada payusanul jam'u bihima bainahunna liyatahaqqaqal ityanu bil warid.
Nah, akhdan mimma qalahun Nawawi fi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Disunatkan mengumpulkan pada keduanya di antara 4 ayat tadi. Nah, supaya nyata oleh mendatangkan dengan yang datang dari Nabi. Ya. Jadi tadi kan ada riwayatnya. Yang pertama hadisnya tadi, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ada riwayat yang lain lagi, rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tarakai. Nah, yang 4 itu sunat digabung ya, supaya kena semuanya ya, yang termasuk semuanya dalam hadis itu. Jadi macam mana kalau digabung? Kalau rakaat pertama bacanya alam nasrah dengan qul ya ayyuhal kafirun 2 ayatnya. Rakaat kedua nanti alam tara kaifa dengan qul huwallahu ahad. Itu ya. Sunat itu. Sunat ya. Karena memaham daripada apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi pada doa inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Ada waktu doa tahiyat itu kan? Doa tahiyat itu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Jadi riwayatnya ada kasiran, ada kabira. Jadi dimasukkan dua-duanya. Nah, itu tuh. Jadi memaham di situ. Nah, memaham di yang doa waktu kita tahiyat akhir itu ada doa bagus dibaca. Nah, ada hadisnya doanya inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ada juga riwayatnya zulman kabira. Jadi dibuat dua-duanya, zulman katsira kabira. Ah, itu tuh. Memaham di situ, ya, memaham di situ. Walam yakun bizalika mutawwilan lahuma tatwilan yukhriju an hadis sunnah wal ittiba. Ya, walaupun demikian disuruh yang keempat surah itu dibaca, tapi jangan pula terlalu memanjangkan, lama betul. Nah, bagi 2 rakaat sebelum subuh itu dengan panjang yang mengeluarkan daripada batas sunnah mentakhfif. Dia kan disunatkan meringankan dari. Jadi kalaupun baca 2 ayat setiap rakaat, rakaat pertama alam nasrah dengan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah alam tara kaifa dengan qul huwallahu ahad. Itu pun jangan juga terlalu panjang sehingga keluar daripada batas sunat, meringankan. Itu tuh, meringankan sembahyang sunat qabliyah subuh. Ya, dan mengikut Nabi, ya. Kama qalahu Syekhana Ibnu Hajarin wa Zayyadi. Wa yundabul ittija'u bainahuma wa bainal fardi illam yuakhirhuma anhu. Disunatkan berbaring mereng ya, berbaring atas lambung nih ittija, antara 2 rakaat sembahyang sunat subuh dan antara sembahyang subuhnya. Nah, sunat berbaring. Nah, jika dia tidak mengakhirkan sembahyang sunat qabliyah subuh itu setelah sembahyang fardu. Dia sembahyang qabliyah itu boleh dibuat setelah sembahyang fardu, boleh. Ya boleh, tidak apa-apa, dan hukumnya tunai. Jadi kalau kita sembahyang sunat qabliyah subuh, ya setelah qabliyah subuh ngerjakannya itu memang sebelum subuh qabliyah itu. Nah, antara qabliyah subuh dengan fardu tuh sunat berbaring dulu, berbaring ya. Nah, sunat berbaring atas lambung kayak orang masuk ke dalam peti jenazah tuh. Nah, berbaring bukan bertelentang, bukan berbaring. Kalau kita kiblat ini kepala situ, nah. Kepala situ, kaki ke situ. Iya dah. Nah, berbaring. Nah, jadi antara 2 rakaat sembahyang sunat subuh dan antara sembahyang fardu. Nah, wa yusannu ayyakula pittijai, waktu berbaring itu sunat membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Salasan bacanya, 3 kali bacanya. Itu doanya ya waktu bermiring itu. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ya, itu doanya ya. Itu baca zikir yang dibaca tuh. Ya.
Nah, itu sunat ya. Nah, tapi kita di sini jarang ada yang melakukan. Dulu katanya lah, ada orang yang ketemu ayah katanya pernah melakukan di Masjid Agung katanya. Kali ada yang cakap, yang apa Ustadz tuh katanya ngantuk kok masih. Padahal tidak sunat ya. Ayah lah kalau udah tahu cerita ini nyalahkan ada. Ya, nak ngamalkan ini nih, habis sembahyang sunat berbaring baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ya wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ya, menjelang sembahyang subuh itu baring dulu sebentar lah, lama-lama tertidur nanti. Iya. Nah, katanya ya almarhum ayah pernah gawi, jadi ada pulang orang nanya ngapa, katanya guring balik kepala Ustaz. Nah, iya. Nah, ya, yang rutin kami pernah ketemu di Jawa dulu, Kiai Subki rutin beliau. Kalau sembahyang subuh mesti begitu. Ya, nah, jadi di pondok bang soalnya ya, di pondok ini ada banyak anuan kalau di masyarakat ya mungkin karena lingkungan tidak semua ngaji, lalu itulah kalau di pondok mungkin mudah lah. Nah, jadi atau di Jawa Kiai Subki itu beliau setiap subuh lah, ya setiap subuh tuh mau azan mau azan tuh sebelum qomat ya. Nah, jadi antara sembahyang sunat dan sembahyang tuh berbaring dulu baca tuh Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Muhammadin sallallahu ajirni minan nar 3 kali bacanya. Nah, itu. Tapi tadi kalau dia tidak mengerjakan subuh itu sesudah sembahyang fardu, kalau dia sembahyang sunat subuh itu dikerjakan ya habis subuh tidak disunatkan, berarti tidak disunatkan berbaring. Nah, lambat datangnya sampai ke masjid orang sudah qomat, jangan lagi sembahyang qabliyah. Nanti qabliyah tuh boleh setelah sembahyang fardu. Mentegur orang juga tuh bisa sembahyang subuh tuh, sembahyang sunat subuh setelah sembahyang subuh. Yang penting sembahyang itu sembahyang ba'diyah, sembahyang qabliyah. Ya, sembahyang qabliyah subuh boleh itu ya dikerjakan sesudah sembahyang fardu qabliyah itu ya, dan hukumnya tunai bukan qadha, bukan. Nah, ya. Faidatun ukhra waradat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadithi katsiratin fi ahadithi sahihatin. Nah, ini ada faidah mendatang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara biha ba'da ashabi li tausiatir rizqi. Nah, Nabi memerintah dengan faidah ini sebahagian sahabatnya untuk amalan luas rezeki. Nah, bagus ya, untuk luas rezeki ya dah. Nah, rezekinya tuh rezeki zahir dan rezeki batin. Nah, dari Nabi nih kepada sahabat, wahiyya hazihi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulla yaumin mi'ata marrah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah ya. Nah, itu bagus amalannya. Baca setiap hari, bacanya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ingat ya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Seringlah kita dengar orang subuh baca ya. Nah, itu ya, itu dibaca setiap hari 100 kali. Kemudian apalagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Pakai astaghfirullah, tidak pakai al-azim ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, ya. Jadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 ya. Nah, itu dibaca untuk luas rezeki itu. Jadi amalan itu tidak apa-apa tuh. Ya, perlulah diamalkan pintu-pintu rezeki ini. Ya. Nah, ya. Jadi 100. Wastahsana kasirun minal asiyah antakuna baina sunnati subi wal faridah. Ya, amalan ini dibaca daripada para masyayikh, para guru-guru, para ulama-ulama bagus membacanya itu katanya antara sunat subuh dan sembahyang subuh bacanya. Yang bagus bacanya tadi tuh
la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, 100 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Bagus bacanya sebelum sembahyang apa? Sembahyang subuh, setelah ba'diyah setelah qabliyah subuh. Fa in fatat fi zalika fa ba'da salati subhi wa qabla tulu'i syamsi. Kalau tidak terbaca sebelum sembahyang subuh, tidak terbaca. Tadi bagusnya kan setelah sembahyang sunat subuh, menjelang salat subuhnya. Kalau tak terbaca setelah subuh, bacanya sebelum terbit matahari. Ya. Nah, setelah subuh belum terbit matahari. Pak Infa tapi zalika Pak Indah Zawal ya. Kalau tidak terbaca juga sesudah subuh sebelum terbit matahari. Nah, baca kapan bacanya? Nah, ketika gelincir matahari ya. Pak Indah Zawal, itu ya bagusnya tetap selambat-lambatnya sebelum gelincir matahari itulah bacanya. Sebelum Johor ya, sebelum Johor. Bagus tadi bacanya tadi pertama setelah ba'di qabliyah subuh, sebelum sembahyang subuhnya. Kalau tidak juga setelah sembahyang subuh sebelum terbit matahari. Kalaupun tidak juga sebelum masuk waktu zuhur ya, ketika zawal ya. Bapak-bapak hadirin para jamaah yang mulia, mungkin sampai ini kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat, tambahan pengetahuan untuk kita. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wal dhair. Allahumma faqihna wa iyyahum bid-din warzuqna wa iyyahumul ikhlas fi talabil ilm wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.